Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat berkah salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, Imam besar Katolik menangis mengakui kebenaran Islam di depan jemaatnya. Berikut ini adalah kisahnya, dan ini adalah kisah nyata. Sahabat dakwah, seorang imam besar Dmitri Smirnov, seorang imam besar Katolik Ortodok, menggemparkan ratusan jemaatnya dengan sebuah khutbah pada pertengahan September lalu. Dalam khutbahnya, Dmitri mengatakan bahwa masa depan Rusia menjadi milik pemeluk agama Islam yang akan menjadi agama terbesar di Rusia bahkan di dunia. Sahabat dakwah, dia mengatakan bahwa saksikanlah jutaan umat muslim yang beribadah dengan sangat teratur dalam suatu waktu dan tempat. Mereka menempati shaf mereka masing-masing dan hal itu tidak perlu diajarkan. Mereka berbaris dengan tertib tanpa harus diperintahkan. Lalu di mana kalian melihat penganut agama Kristen di seluruh dunia bisa beribadah bersama seperti umat muslim? Dan hal itu sama sekali tidak akan ada dalam Kristen dan tidak akan pernah terjadi. Kalian tidak akan pernah melihatnya, ujar imam besar Katolik di depan ratusan ribu jemaatnya. Sahabat dakwah, dia juga mengatakan, lihatlah mereka, kaum muslimin kerap membantu dengan sukarela tanpa mengharap imbalan. Tapi pemeluk agama Kristen malah sebaliknya. Kalian tanyakan pada wanita tua itu, katakannya sambil menunjuk wanita lumpuh yang berada di gerejanya seperti diberitakan The World Bulletin News Rusia. Sahabat dakwah, sang imam besar Katolik itu mengatakan bahwa wanita tua itu mengaku setiap kali ke gereja di Moskow, wanita itu kerap mendapat jasa transportasi dari seorang pengemudi, seorang muslim. Pengemudi muslim itu selalu menolak tiap kali wanita tua itu ingin memberi bayaran atas jasanya. Menakjubkannya, pengemudi muslim itu beralasan bahwa Islam melarang untuk mengambil upah pada wanita yang lansia atau yang sudah tua. Sahabat dakwah, Dmitri telah membuktikan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk menghormati orang tua, terlebih lagi seorang ibu dan bapak. Sahabat dakwah, Dmitri mengatakan seorang muslim justru lebih dekat dengan seorang Mesias, tapi orang Kristen hanya ingin uangnya saja. Apakah kalian tidak merasakannya bagaimana dalam prosesi penebusan dosa? Siapa saja yang harus membayar pada pendetamu, entah itu miskin atau tua, wajib memaharkannya sebagai ritual pengampunan dosa bagi umat Nasrani. Dan dia mengatakan seorang muslim tidak tertarik untuk mengambil upah atau uang pada orang-orang yang sudah tua. Inilah kenapa saya mengatakan masa depan Rusia dan dunia akan menjadi mayoritas pemeluk agama Islam, dan di negeri ini akan menjadi negara Islam terbesar di dunia. Menurutnya, tuduhan teroris yang kerap dialamatkan kepada agama Islam hanyalah isu belaka, sebab kata dia kenyataannya umat Islam sangat mengedepankan etika dan kesopan santunan. Di depan jemaatnya, Dmitri mengakui bahwa meski umat Islam difitnah sebagai teroris, tapi populasi jumlah manusia yang berbondong-bondong memeluk agama Islam di Eropa dan Amerika serta Rusia semakin ramai berdatangan ke masjid untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Nasrani. Karena mu'alaf tahu betul bahwa Islam tidak sekejam yang dunia tuduhkan kepada umat muslim. Sahabat dakwah, dia juga mengatakan bahwa sekarang dan selamanya masa depan Rusia dan dunia akan menjadi milik umat muslim, mengingat populasi jumlah umat muslim yang terus bertambah hingga saat ini, sedangkan populasi pemeluk agama Nasrani terus turun hingga saat ini. Sahabat dakwah, ia mengatakan ini sebuah fakta bahwa Islam sekarang menjadi agama terbesar di Rusia saat ini. Kemudian sang pendeta mengakhiri khutbahnya dan turun dari mimbar dengan berurai air mata sambil meninggalkan jemaatnya yang masih terpaku dan haru. Mereka tak pernah menyangka seorang imam besar Katolik bisa mengagungkan orang muslim. Sebagian jemaat ada yang menangis menyadari bahwa ajaran Islam ternyata berbudi luhur dan Islam tidak layak disebut sebagai seorang teroris. Sahabat dakwah, itulah kisah nyata yang benar-benar terjadi pada tahun 2016. Semoga kisah ini
bisa kita mengambil hikmahnya. Itu saja informasi ini, semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan kasanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe ke Dakwah Harian TV. Barakallahu fiikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share this video, semoga bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain.